Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita lagi dalam aktivitas yang luar biasa indah, salat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa kita jaga. Dan kita akan ngaji tentang fadilah, keutamaan atau kedahsyatan bulan Syawal. Karena setiap bulan dalam kalender Hijriah itu, walaupun nama bulan itu tidak ada satupun yang berasal dari Al-Quran, termasuk bulan Ramadan, nama-nama itu sudah ada ketika Muhammad SAW lahir. Dan orang Arab biasa memberi nama sesuatu yang datang berulang itu dengan fenomena yang terjadi pada sesuatu yang berulang itu, seperti bulan. Jadi Ramadan itu hampir selalu datang kepada orang-orang di Arab sana pada musim panas yang terik, karena itu diberi nama Ramadan, maknanya panas yang terik. Kemudian ketemu kita misalkan bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabi itu maknanya musim semi. Jadi 2 bulan itu rumput-rumput, bunga-bunga mulai tumbuh. Jamad itu ya, dari Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Jamad itu kan beku dan sebagainya. Mengeras, benih-benih mulai tumbuh keras dan sebagainya. Demikian juga Syawal. Ada banyak makna Syawal dan sebagainya. Seringkali juga disebut sebagai awal. Jadi setelah panas yang demikian terik Ramadan, biasanya kemudian datang bulan dengan angin yang mulai terasa lebih lembut dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW memberikan makna pada setiap bulan yang ada itu dengan berbagai aktivitas yang berdasarkan syariat. Karena itu kemudian kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak tuntunan dari bulan-bulan yang kemudian ada dalam kalender Hijriah. Dan inilah yang akan kita dapatkan pelajaran, terutama karena kita masih ada di bulan Syawal. Kalau nggak salah masih 2 mingguan lagi bulan Syawal ya. 2 mingguan. Ini tadabbur Quran surah An-Nisa ayat ke-36. Ini materi ini kemarin saya sampaikan 2 hari lalu di satu komunitas penerbitan di Sakinah, sebuah penerbitan untuk anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ke-36 surat An-Nisa. Ayat ini bagi sebagian ulama dijadikan rujukan ketika kemudian kita mengembangkan silaturahim. Silaturahim itu kan dalam makna yang akrab dengan kita adalah menjalin kasih sayang. Bersilaturahmi itu sudah jadi bahasa Indonesia, apalagi di bulan Syawal. Silaturahim itu dianggap sebagai sebuah kewajiban, terutama di bulan Syawal. Dan di kita kan di aplikasikan
dengan berkunjung dari rumah ke rumah, bersalaman, saling memohon maaf dan lain sebagainya. Terkadang banyak di antara kita tidak tahu apakah ada rujukannya, bagaimana silaturahim itu. Nah, ayat ini seolah-olah sedang memberikan rujukan bagaimana silaturahim itu secara barangkali mungkin secara hierarkis. Kemana yang pertama, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi, sebagian ulama, tidak semua ulama saya membaca, menjadikan ayat ini rujukan silaturahim. Silaturahim yang pertama dan paling utama itu, bapak-bapak yang Allah muliakan, wa'budullaha, yaitu kepada Allah dengan ibadah. Dan caranya, teknisnya, wala tusyriku bi syai'an, jangan pernah musyrik dengan apapun. Artinya silaturahim itu justru yang paling penting, paling utama adalah bagaimana hablum minallah kita itu tidak diselipi dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan. Misalkan itu ya, yang berbau kemusyrikan. Jangan menikahkan atau jangan melakukan pernikahan di bulan Safar. Itu dalam bahasa akidah disebutnya tatoyur, percaya pada sesuatu yang tidak berdasar. Dalam beberapa hadis dari aspek tauhid, Nabi bahkan menyuruh lakukan itu. Yang justru disebutkan jangan di bulan itu, kata Nabi lakukan itu. Beliau sempat menyampaikan ada 70.000 umatku yang akan masuk surga. Dan mereka mendapatkan perlakuan luar biasa dari para malaikat. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang tidak bertatoyur. Tidak bertatoyur itu tadi, tidak percaya kepada hal-hal yang tidak berdasar secara syariat. Seperti contoh tadi, di kalangan orang Sunda, terutama di kampung dulu, mungkin sampai dengan tahun 90-an masih ada tuh kepercayaan jangan menikahkan anak di bulan Safar atau jangan menikah di bulan Safar. Kenapa? Ulah we bisi kumaha onam. Sampai hari ini kan tidak ada yang pernah bertemu Ma'onam. Tapi disebut kalau orang Sunda sebagai itu dianggap tatoyur. Itu yang pertama. Jadi perbaiki sepanjang hidup kita ibadah kita kepada Allah supaya tidak tercampur kemusyrikan. Yang kedua, ini jadi yang pertama untuk hablum minanas wabil walidaini ihsana. Silaturahim yang utama itu pada manusia itu adalah kepada kedua orang tua kandung. Walidain itu maknanya orang tua kandung. Walaupun abawain juga bisa bermakna orang tua kandung. Ketika menyebutkan tentang fitrah manusia, Nabi menyebutkannya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia terlahir fitrah. Abawahu, dan kedua orang tuanya lah. Makna abawahu itu artinya orang tua kandung, orang tua bukan kandung, bisa guru-guru, bisa kerabat yang sudah sepuh. Nabi menurut saya sangat pas menyebutkan abawahu. Karena boleh jadi ada anak yang sejak lahir tidak diurus oleh orang tua kandungnya. Makanya Nabi menyebutkan abawahu. Yang bisa memberi warna kepada anak yang fitrah itu adalah orang tua yang mengasuhnya, baik orang tua kandung maupun tidak. Tapi ketika menyebutkan silaturahim, Quran menyebutkannya wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kandung. Bagaimana silaturahimnya? Ihsan, berbuat baik. Saya sempat ditanya di sini oleh salah seorang jamaah, bagaimana kalau ada orang yang sejak kecil tidak diasuh orang tua kandungnya, ditelantarkan oleh orang tua kandungnya, tapi nanti setelah besar anak itu sudah mapan, orang tua kandungnya datang dan kemudian menuntut haknya untuk diperlakukan sebagai orang tua kandung. Saya tidak lagi punya ikatan emosional, Ustaz, tidak pernah merasakan sentuhannya. Bahkan yang muncul adalah kebencian, sakit hati, dendam. Perintah Quran adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada orang tua kandung, walaupun boleh jadi orang tua kandungnya tidak baik kepada anak kandungnya. Artinya
betapa luar biasanya orang tua kandung, karena dialah, merekalah yang menjadi perantara kita hadir ke dunia. Secara teknis bahkan dalam ayat lain disebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Teknisnya bahkan disebutkan bagaimana ihsana itu, berbuat baik pada orang tua kandung itu, jangan berkata kepada keduanya. Saya akan pastikan pada bapak yang pernah baca wala taqul lahuma bahwa terjemahannya mayoritas salah dalam terjemahan Quran kita, karena sering diterjemahkan jangan berkata cis. Masa berkata cis saja nggak boleh. Neng panggalekeun minyak masa jadi doraka gara-gara gitu. Beliin bensin ya masa. Dari mana kemudian saya menyebutkan salah? Karena ada ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditangkap oleh orang-orang pada masa itu, karena ketika mereka melakukan satu aktivitas bersama-sama, meninggalkan kota, aula tempat di mana berhala-berhala itu dikumpulkan, didatangi oleh Ibrahim dan dihancurkan semua berhalanya, disisakan satu yang paling besar dengan kapak itu digantungkan di berhala besar itu. Dan ketika mereka datang lihat sudah hancur, mereka langsung pasti Ibrahim, walaupun tidak ada CCTV saat itu. Dan ketika diinterogasi kata Ibrahim alaihissalam, tuh yang menghancurkannya, tuh kapak aja menggantung di patung itu. Jawaban orang-orang yang menyembah berhala itu saat itu pada Ibrahim, bagaimana mungkin dia kan gak bisa apa-apa. Ini jawaban Ibrahim setelah kemudian diinterogasi begitu. Kata Ibrahim, uffil lakum wali an'amikum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tolol sekali kalian, geus apal teu bisa nanaon disembah. Artinya itu bukan bukan cis, tapi tolol, atau menggunakan secara umum kata-kata yang sangat tidak pantas dilontarkan pada manusia, apalagi oleh anak pada orang tua. Jadi maknanya bukan terjemahannya bukan cis, tapi kata-kata yang sangat tidak pantas. Teknisnya ihsan itu jangan berkata-kata yang tidak pantas pada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Itu ihsan. Walaupun mungkin orang tuanya melakukan yang dilarang itu kepada anak. Itu urutan pertama. Artinya kalau masih ada orang tua, ingatkan silaturahim pertama itu pada orang tua. Di Indonesia itu ada fenomena yang lucu. Pas lebaran selesai, salaman kiri kanan, langsung kemudian pergi. Bukan ke orang tua, bukan ke saudara, ke kebun binatang. Iraha ka bumi mama, kela mama pamong silaturahim lah ka oa, ka amang dan sebagainya. Nggak percaya, baca coba berita tentang Idul Fitri. Ragunan katanya membludak sampai 30.000 orang. Eta nu silaturahim ka Ragunan luar biasa. Taman Marga Satwa Bandung. Saya berharap jemaah subuh gak kausar tidak begitu. Boleh tidak silaturahim pada spesies yang berbeda? Boleh, tapi ini urutannya tuh menjadi penting. Setelah pada orang tua, wabidil kurba, kepada kerabat. Yang disebut wabidil kurba itu kerabat itu yang berasal dari rahim yang sama, adik, kakak. Apalagi setelah tidak ada orang tua. Saya ketemu banyak keluarga yang kemudian tidak ada lagi ikatan emosional yang kuat setelah ayah ibunya meninggal. Kewelah kalancut mah, kadang-kadang dalam setahun nggak ketemu sama sekali. Kewelah sebagainya. Padahal Quran nih urutannya setelah kepada orang tua, wabidil kurba, pada kerabat. Karena itu bapak-bapak kita nih yang sudah jadi orang tua, amanatkan nih pada anak-anak kita, jangan putus silaturahim, apalagi setelah nanti kita tiada. Saling bantu, saling. Banyak nih, ada kakak sama adik itu sampai gak berani minta tolong dan amewai dan sebagainya. Ada adik sama kakak juga, hubungannya seperti Tom and Jerry, anjing dan kucing dan sebagainya. Padahal ini perintah Quran, wabidil kurba, dengan kerabat. Setelah itu waliyatama, anak-anak yatim. Yang dimaksud anak-anak yang tidak punya orang tua.
apalagi kalau anak-anak kerabat kita. Siapa yang akan belikan mereka baju, yang akan kemudian memberikan mereka uang jajan, yang akan memberikan mereka kesempatan pendidikan. Silaturahim itu pada anak-anak yatim, wal masakin pada orang-orang miskin, wal jaridil qurba kepada tetangga dekat. Kata Imam Syafi'i yang dimaksud tetangga dekat itu, bapak-bapak, adalah 40 rumah di sekitar kita. Depan, belakang, kanan, kiri. 40 rumah di sekitar kita disebut tetangga dekat. Dalam teknisnya Nabi sampai menyebutkan kalau kalian masak daging. Nabi mencontohkannya masak daging. Banyakin kuahnya. Tidak disebutkan banyakkan dagingnya karena dagingnya terbatas. Banyakin kuahnya. Maksudnya mohon bagi ke tetangga. Minimal dapat kuah dagingnya. Saya sering tuh ketika masih tinggal di Bandung itu sering mencium aroma asin pedas, jengkol dari rumah tetangga itu. Aduh, siang-siang asik. Mungkin ke maghrib ke ayat kedatang. Aromanya saja. Maksudnya secara etika jangan mengganggu tetangga kita dengan hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Nabi kan menyatakan begitu. Kalau di orang Sunda itu ada ungkapan, tetangga teh lebih dekat betan dulu. Itu luar biasa. Karena kalau ada sesuatu terjadi, bukan saudara kita yang akan datang, yang tahu, tapi tetangga kita. Di kita kan makin hari makin renggang ya bertetangga itu, makin renggang. Saking renggangnya bahkan saya pernah ngaji di satu rumah, di sini di Koper nih, sebelah situ tuh. Dari sini keluar pos satpam, kanan ke sebelah sananya lagi. Itu dulu datang ke Al-Kausar setelah kami menghadiri hari ke-7 kalau salah kematiannya Ibu Matalena. Ada yang datang ke masjid, disuruh satpam kesini, badai naon Pak? Ada apa Bu? Itu mertua saya meninggal. Kada yang tahu. Saya ingat karena saya ikut ngurus urusan. Pulang ke tahlilan ya. Karena kesial kata satpam ke Al-Kausar. Untung di Al-Kausar ada banyak orang yang itu ketika kemudian kita ngurus sana mandiin, ada satu pun tetangganya yang tahu. Ada yang buka pintu, ada apa? Meninggal Bu. Oh meninggal. Di sini loh. Satu itu, yang kedua memang sebagian, kalau nggak salah sebagian kiri, kanan, depan itu bukan muslim. Artinya kan sebetulnya bukan muslim, bukan di muslimnya, tapi apakah kita bisa akrab dengan tetangga? Karena kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarithu. Tidak berhenti Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku menyangka, kata Nabi, tetangga itu berhak terhadap waris. Ini luar biasa. Tetangga. Ini Al-Quran nyuruh silaturahim itu dengan tetangga. Jangan sampai kemudian terkenal-kenal acan ke tetangga, nyapa lah dan sebagainya. Tetangga dekat. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Kata Imam Syafi'i, tetangga jauh itu yang wajahnya bertemu dengan kita hampir tiap hari, walaupun rumahnya tidak berdekatan. Mungkinlah dalam kehidupan kita satu RW. Sawau eta teh panggil wae di lapang, panggil wae di masjid, panggil wae sebagai tetangga. Kemudian wasahibi bil janbi, rekan sejawat. Satu alma mater, satu geng, sama-sama ahli subuh misalkan. Itu kan harusnya ada ikatan emosional, sama-sama suka ke masjid subuh. Karena subuh itu biasanya hampir mayoritas yang datang subuh itu mukimin, Pak. Jarang pendatang, mukimin. Artinya kita bertetangga. Wa benis sabil, dengan orang yang kesulitan di perjalanan. Dan yang terakhir, wa ma malakat aimanukum, kepada orang-orang silaturahim itu yang kehidupannya ditentukan oleh. Kan makna malakat aimanukum itu artinya sebetulnya hamba saya. Sekarang diterjemahkannya sebagai orang-orang yang kehidupannya ditentukan oleh kamu. Mungkin pembantu, supir, bawahan kita, karyawan kita. Itu silaturahim yang penting.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Ayat ini ditutup dengan taukid, penegasan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai yang mukhtal dan fakhur. Ini dua kalimat yang maknanya sama. Maknanya sombong. Perbedaannya kalau saya tidak salah ya dalam bahasa Arab, mukhtal itu kesombongan yang verbal, kesombongan yang diucapkan. Puntennya abdi mah teu nyambung mun ngobrol sareng dirinya teh abdi S3 soalna. Nah itu kesombongan yang mukhtal diungkapkan. Sorry ya, saya orang koper me, aduh rada kumaha. Mun ngobrol di curug dog-dog teh misalkan. Ini disebutnya mukhtal, kesombongan yang diungkapkan. Dan dulu begitu. Dalam Al-Quran itu direkam orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang Yahudi Madinah menolak dakwah Nabi karena menyebutkan, masa dia yang harus kita dengarkan? Tampilannya sama, bajunya nggak jauh beda, gaya hidupnya jauh beda, tapi ucapannya sangat merendahkan. Dalam bahasa Al-Quran disebutnya mukhtal. Kalau fakhur itu kesombongan yang ditampilkan. Baju embung sarua, datang ke satu kenduri bajunya sarua, balik dari ganti. Itu terutama di ibu-ibunya. Itu bisa salah tingkah ibu-ibu itu kalau baju sarua. Tinggalin tiungna sarua di pasar baru, balik dari. Kalau bapak-bapak mungkin saya nggak pernah merasa punya masalah pakai baju ini dari pagi sampai kemudian sore. Satu hari ngisi pengajian sampai 3 kali. Ada ibu-ibu berani nyampaikan sama saya, Ustaz, asa eta kena acukna, astagfirullah diperhatikan. Saya nggak merasa masalah, kenapa? Karena ya nggak ada apa-apa, nggak kemana, belum pulang ke rumah pakai. Ibu-ibu itu luar biasa, bisa 4 kali ganti baju. Baju ke kamar mandi, ke ruang tamu, bisa beda-beda. Karena itu luar biasa baju ibu-ibu itu, luar biasa ribuh. Nah ayat ini menegaskan Allah tidak suka kesombongan yang diucapkan, juga kesombongan yang ditampilkan. Jamaah semua yang Allah muliakan, karena kita sedang cerita tentang Syawal, maka saya ingin menyebutkan, saya kutip salah satu, ini kitab yang paling paling awal diajarkan pada santri. Dalam Ta'lil Muta'allim ada ungkapan seperti ini. Kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Betapa banyak amalan yang nampaknya amalan dunia. Makan-makan misalkan. Apalagi main, orang tua ngasuh budak dan lain sebagainya. Atau cuma kongko-kongko, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Wa yasiru, dia menjadi amalan akhirat bi husnin niyah, karena niat yang baik. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Tapi banyak aktivitas yang nampak seperti aktivitas akhirat. Ngaji seperti ini atau menggelar banyak aktivitas dengan atribut-atribut dan simbol agama, ternyata dengan niat yang buruk hanya menjadi amalan dunia. Artinya tidak bermakna apa-apa dari aspek akhirat. Karena niat. Nah, salah satu niat yang baik itu adalah melakukan aktivitas di bulan Syawal yang dasar. Apalagi dicontohkan oleh Nabi SAW. Saya kutipkan satu hadis sebelum menyebutkan tentang dahsyatnya bulan Syawal. Abu Hurairah, Abu Darda meriwayatkan hadis yang sama. Ini redaksi dari Abu Darda. Kata Abu Darda, "Ausani khalili bi thalathi la ada'uhunna hatta amuta. Saumin thalathati ayyam min kulli syahr wa salati duha wa naumin ala witri." Kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal yang tidak boleh kutinggalkan sekalipun sampai meninggal dunia. Tidak kutinggalkan sekalipun. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, yang kemudian kita mengenalnya dengan Ayyamul Bid, puasa mutih, 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Yang kedua, sholat duha yang secara rutin bahkan dilakukan oleh sebagian kita. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Jadi ada 2 sahabat yang punya kebiasaan sholat witir sebelum tidur.
Ini sekaligus menjawab sebagian yang nanya pada saya, boleh tidak Ustaz, saya sholat witir dulu sebelum tidur, nanti pada saat saya bangun kalau bisa sholat tahajud, saya tahajud dan witir lagi. Boleh. Ini perilaku dua sahabat, nggak pernah ditinggalkan, yaitu Abu Darda dan Abu Hurairah. Nah, tiga hal ini adalah aktivitas yang diamanatkan oleh Nabi pada beberapa sahabatnya yang kemudian jadi panduan dilakukan oleh mereka terus menerus. Apa hubungannya dengan Syawal? Ada amalia utama bulan Syawal yang diwasiatkan jangan ditinggalkan setiap bulan Syawal. Yang pertama adalah puasa Syawal 6 hari. Rada susah ini puasa Syawal 6 hari. Kalau di wilayah yang saya tahu ya sekarang itu masih berlaku di Jombang, mungkin sebagian Kediri, Kabupaten Kediri terutama, wilayah Sarangan, Rembang dan sebagainya, di kantong-kantong santri sampai hari ini ada yang disebut lebaran tipat, lebaran ketupat. Jadi hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 itu puasa. Hari ke-8 tuh ramai luar biasa. Jadi mereka punya tradisi ya puasa 6 hari bulan Syawal di tanggal 2 terus. Sehingga kalau kesana tuh pada di kantong-kantong santri tadi tidak terlalu meriah lebaran hari pertama itu. Nah, hari ke-8 itu kemudian ramai sebagainya karena katanya sudah lebaran tupat hari ke-7 ke-8 itu. Sudah selesai puasa Syawal 6 hari. Dari Thauban radhiyallahu an, Nabi menyebutkan ada banyak hadis tentang ini. Saya kutipkan satu hadis penting. Man shoma sittata ayamin ba'dal fitri kana tamamas sana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Thauban mengutip ayat Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapapun yang puasa 6 hari bulan Syawal setelah Idul Fitri kana tamamas sana. Dia seperti puasa setahun penuh. Kata Thauban, Nabi menyebutkan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Yang datang melakukan satu aktivitas kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Jadi puasa 1 bulan Ramadan itu seperti puasa 10 bulan karena pahalanya kan 10 kali lipat. Dan puasa 6 hari itu seperti puasa 60 hari. Jadi full 1 tahun, gitulah kurang lebih penjelasannya. Karena itu bagi bapak-bapak yang belum puasa Syawal, masih ada nih bulan Syawal, boleh puasa Syawal. Para ulama berbeda-beda. Ada yang menyebutkan upayakan setelah puasa Ramadan puasa Syawal dulu. Walaupun mungkin harus mengkodok puasa Ramadan, karena sebagian ulama menyebutkan mengkodok puasa Ramadan bisa dilakukan di 11 bulan, sementara puasa sunnah bulan Syawal hanya bisa dilakukan di bulan Syawal. Jadi ada ulama yang menyebutkan puasa Syawal dulu biar pernah dan sebagainya. Tapi ada yang menekankan bayar utang dulu, puasa qada dulu dan sebagainya. Ada yang menyebutkan, Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan berturut-turut. Imam Ahmad bin Hambal justru menyebutkan boleh tuh pokoknya di bulan Syawal, Senin, Kemis misalkan, tidak berturut-turut. Ada yang menyebutkan berturut-turut jauh lebih bagus dan sebagainya. Sepengetahuan saya ada susah berturut-turut ya, datang tamu, datang saudara. Aduh, puasa kan nggak nyaman itu. Kita puasa ketika tamu datang dari jauh, saudara datang, dan membatalkannya justru menjadi kebaikan. Memaksakannya membuat orang tidak nyaman menjadi makruh dari aspek fikih. Jadi nggak bagus kalau Anda puasa sunnah dan kemudian declare sama orang lain. Sok mangga silakan. Puntennya abdi mah njeu saum. Abdi mah mun teu saum Senin teh kumaha gitu rasanya. Itu teh makruhun. Makruhnya makruh tahrimi. Membuat orang tidak nyaman dan menyebutkan kita betapa kerennya. Biasa aja Senin Kamis biasa. Kalau ada kerabat datang dari jauh, lapar antarnya makan, ayo makan, batalkan. Secara fikih bahkan sebagian ulama menyebutkan itu bahkan menjadi sunnah yang dianjurkan, menyenangkan orang lain. Ini yang pertama, puasa Syawal 6 hari. Yang kedua, nah ini rada penting terutama bagi sebagian orang, menikah di bulan Syawal. Jadi justru disunnahkan nikah di bulan Syawal. Ustaz abi kamari sapar nikah deui bulan Syawal. Ini hadisnya saya kutipkan. An Aisyah qalat tazawwajani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Syawal
wa banabi fi Syawal fa ayu nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Qala wa kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Dan Rasul mengajakku berumah tangga karena ada jeda 3 tahun dari nikah ke berkumpul dengan Nabi pada bulan Syawal. Ini jadi rujukan, diperbolehkan nikah kemudian pisah karena ada kepentingan. Saya pernah hadir jadi saksi pernikahan, nikah kurang di jam 9 pagi-pagi, jam 4-nya dia sudah terbang ke Beijing. Jadi tidak sempat tidur dulu dan sebagainya, jam 12 dia sudah pergi berangkat, jam 4-nya sudah berangkat ke Beijing. Kamunya ustadznya jadi tel-tel acan, iya saya tenang, sudah sah. Ada ya? Nah ini rujukan, jadi boleh setelah nikah kemudian berpisah. Karena Nabi dengan Aisyah 3 tahun untuk berpisah. Kata Aisyah, berkumpul kembali Syawal, bulan Syawal. Siapa di antara istri-istri Nabi yang seberuntung aku, kata Aisyah. Periwayatnya kemudian menyebutkan karena itulah Aisyah demikian antusias menikahkan, memprovokasi barangkali perempuan untuk menikah di bulan Syawal. Ini bagi yang belum nikah, sok niatan bulan Syawal. Kamu di awal-awal jalan ampau, kemudian banyak makanan, bawa aja dari rumah-rumah silaturahim. Terkadang nyewa kering kan banyak tuh dan sebagainya. Nikah bulan Syawal. Sekarang terutama di kampung-kampung ini jadi satu bukan tradisi mungkin ya. Jadi satu kebiasaan baru. Saya di kampung hanya di bulan ngumpul-ngumpul Pak nuan nikah kena ayeuna. Jadi kemungkinan orang hadirnya lebih besar Syawal dan lain sebagainya. Jadi yang kedua amalannya menikah. Yang ketiga yang tadi saya terangkan di awal, silaturahim. Perbanyak silaturahim di bulan Syawal. Karena tadi betapa besarnya manfaat silaturahim. Yang pertama saya kutipkan 2 hadis. Silaturahim itu menjadi sarana Allah masukkan kalian ke surga. Ini hadis ini kan terkenal. Wahai manusia, tebarkan salam, bagikan makanan, jalin silaturahim, sholatlah malam ketika orang sedang tidur, pasti kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi di antara yang membuat kita berpeluang besar masuk surga karena silaturahim. Dan alhamdulillah kita punya tradisi bagus ini. Insya Allah di Al-Kausar di Kopermai. Mudah-mudahan jadi sarana nanti kita bisa kumpul di surga. Yang kedua, silaturahim ini sudah berkali-kali, ini sudah sangat populer, menjadi sarana Allah memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Man ahabba, siapapun yang menginginkan ayyub satolahu fi rizkihi, diluaskan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambungkan silaturahim. Ini ada banyak nih bapak-bapak yang usianya sudah jauh lebih panjang daripada Nabi SAW. Mungkin salah satunya karena dampak positif silaturahim. Silaturahim itu kan membuat orang jadi ya kalau galau bisa ketemu orang, terpalingkan galaunya dan lain sebagainya. Silaturahim. Terutama dengan yang tadi berurutan, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan anak yatim, dengan tetangga, dengan rekan-rekan dan lain sebagainya. Lewat ayat ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa ini kita masih di bulan Syawal. Yang 3 hal ini usahakan menjadi bagian yang rutin kita lakukan. Puasa 6 hari bulan Syawal, kemudian menikahkan di bulan Syawal. Ustaz abdi mah tos moal nikahkeun deui, ya atuh hadir di pernikahan pada bulan Syawal. Yang ketiga silaturahim. Mudah-mudahan Allah menjadikan Syawal ini bagi kita menjadi bulan yang demikian penuh berkah. Itu yang bisa saya sampaikan, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan manfaat di bulan Syawal ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.